ini akan lebih banyak dikaitkan dengan manajemen investasi pada jenis aset finansial, khususnya sekuritas, yang bisa diperdagangkan. Aset finansial bisa diartikan sebagai klaim berbentuk surat berharga atau sejumlah aset-aset pihak penerbit. Finansial ini juga dapat diperdagangkan dengan mudah dan dapat dengan biaya transaksi yang relatif murah pada pasar yang terorganisasi. Definisi dari investasi ini sendiri bisa didefinisikan sebagai komitmen sejumlah uang atau sumber daya lainnya yang dilakukan saat ini dengan harapan memperoleh manfaat di kemudian hari. Investasi menurut Ikatan Akuntansi Indonesia dalam PSAK adalah suatu aktiva yang digunakan perusahaan untuk bertumbuhan kekayaan melalui distribusi hasil investasi seperti bunga royalti, dividen, dan uang sewa. Untuk apresiasi nilai investasi atau untuk manfaat lain bagi perusahaan yang berinvestasi seperti manfaat yang diperoleh melalui hubungan perdagangan. Pihak-pihak yang melakukan kegiatan investasi biasanya disebut investor. Investor pada umumnya bisa digolongkan menjadi dua, yaitu investor individual dan investor institusional. Investor individual terdiri dari individu-individu yang melakukan aktivitas investasi. Misalkan, si baris yang mengisytiharkan dananya dalam bentuk saham akan disebut sebagai investor individual. Investor institusional biasanya terdiri dari perusahaan-perusahaan asuransi, lembaga penyimpanan dana, lembaga dana pensiun, maupun perusahaan investasi lembaga. Seperti biasanya mengumpulkan uang dari para anggotanya dan selanjutnya menggunakan uang tersebut sebagai modal untuk investasi pada reksadana tertentu ataupun bisa juga dibelikan saham atau obligasi. Tujuan dari investasi itu sendiri ialah lebih luasnya adalah untuk meningkatkan kesejahteraan investor. Kesejahteraan dalam hal ini adalah kesejahteraan moneter yang bisa diukur dengan penjumlahan pendapatan saat ini ditambah lagi dengan nilai saat ini yang diperoleh di masa yang akan datang. Ada beberapa alasan mengapa seseorang melakukan kegiatan investasi. Yang pertama, untuk mendapatkan kehidupan yang lebih baik di masa yang akan datang. Seseorang yang bijaksana akan berpikir bagaimana meningkatkan taraf hidupnya dari waktu ke waktu atau setidaknya berusaha bagaimana mempertahankan tingkat pendapatannya yang ada sekarang agar tidak berkurang di masa yang akan datang. Yang kedua, mengurangi dampak inflasi. Yang ketiga, mendorong untuk menghemat pajak. Dari mana seseorang investor bisa mendapatkan sumber dana atau untuk melakukan kegiatan investasi? Sumber dana untuk investasi bisa berasal dari uang yang dimiliki saat ini, pinjaman dari pihak lain, ataupun dari tabungan. Ketika seseorang mempunyai sejumlah uang, kemungkinan besar dia akan berpikir untuk menggunakan uang yang ia miliki tersebut untuk tujuan konsumsi, berjaga-jaga maupun untuk ditabung, atau diinvestasikan. Dengan demikian, apabila seseorang mempunyai sisa uang setelah digunakan untuk konsumsi, maka ia kemungkinan akan mempunyai kelebihan dana yang bisa ditabung. Dana yang berasal dari tabungan tersebut, jika diinvestasikan, akan diberikan harapan meningkatnya kemampuan konsumsi investor di masa yang akan datang. Yang diperoleh dari tujuan investasi yaitu meningkatkannya kesejahteraan investor tersebut. Proses-proses dalam investasi ini sendiri yaitu pemahaman tentang proses investasi tersebut dahulu memerlukan pemahaman dasar-dasar keputusan investasi dan bagaimana mengorganisasikan aktivitas-aktivitas dalam proses keputusan investasi. Untuk memenuhi proses investasi, seorang investor terlebih dahulu harus mengetahui beberapa konsep dasar investasi
yang akan menjadi dasar pijakan dalam setiap tahap pembuatan keputusan investasi yang akan dibuat. Hal yang mendasar dalam proses keputusan tersebut investasi adalah pemahaman pola hubungan antara return yang diharapkan dan resiko atau investasi. Secara umum, hubungan resiko dan return yang diharapkan dari suatu investasi merupakan hubungan yang searah dan linear. Dasar keputusan investasi terdiri dari tingkat return yang diharapkan, tingkat resiko, serta hubungan antara return dan resiko. Yang pertama, return yang diharapkan investor dari investasi yang dilakukan merupakan kompensasi atau biaya kesempatan. Yang kedua, resiko. Yang ketiga, hubungan tingkat resiko dan return. Cukup sekian penjelasan yang dapat saya sampaikan dalam materi yang saya pahami tentang teori dan konsep investasi. Mohon maaf bila ada kesalahan dalam penyampaian teori tersebut. Saya Setiaji Jaskarwangi dari MN19A. Izin mohon untuk mengundur diri. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.